Nekat. Paul Munster ingin lakukan hal ini pada saat laga lawan Madura United kemarin. Bisa-bisanya kepikiran hal itu. Masa depan cerah Persebaya. Beginilah pengakuan jujur Coach Paul Munster melihat wonderkid hebat Persebaya ini. Tak punya naluri pembunuh. Lini depan Persebaya disorot saat lawan Madura United. Padahal Lord Henrique absen. Nekat. Paul Munster ingin lakukan hal ini pada saat laga lawan Madura United kemarin. Bisa-bisanya kepikiran hal itu. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster terlihat gregetan melihat timnya gagal mengalahkan Madura United. Laga pekan ke-29 BRI Liga 1 2023/2024 itu berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 Rabu 13 Maret 2024 malam. Sepanjang pertandingan Persebaya banyak membukukan peluang penting yang memberi ancaman untuk Madura United. Sayangnya, tak ada yang berbuah gol dari 3 tembakan tepat sasaran yang dicatatkan para pemainnya. Saya berharap saya bisa masuk ke lapangan dan bermain dan melakukan beberapa taktik, tapi itu terserah para pemain. Sebenarnya dari sudut pandang para pemain, mereka telah melakukan apa yang saya perintahkan, ucap Paul Munster. Tim Bajul Ijo sebenarnya mampu mendominasi permainan. Mereka juga tampil agresif dan kerap mengurung pertahanan lawan. Hanya saja, kekuatan barisan lini belakang Madura United memang sangat solid. Problem lainnya adalah absennya Paulo Henrique yang biasanya bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya. Sayangnya, striker berpaspor Brasil itu harus absen karena menerima kartu merah di pekan sebelumnya. Wildan Ramdhani pun dipasang sebagai striker sejak menit pertama. Lagi-lagi dia masih kerap kalah berduel dengan pemain lawan. Alhasil, tak banyak yang bisa dilakukan oleh pemain Persebaya di depan gawang Laskar Sapekerap. Belum lagi Persebaya juga tidak bisa memainkan Muhammad Iqbal akibat akumulasi kartu. Mereka sempat bermain tanpa gelandang serang sebelum akhirnya Tony Firmansyah masuk menggantikan Andre Octaviansyah di menit ke-69. Satu peluang emas Persebaya sebenarnya muncul di menit ke-72 dari tembakan Tony Firmansyah. Namun sepakan keras jarak jauhnya kali ini mengenai tiang gawang. Masa depan cerah Persebaya. Beginilah pengakuan jujur Coach Paul Munster melihat wonderkid hebat Persebaya ini. Pelatih kepala Persebaya Surabaya Paul Munster menyatakan Tony Firmansyah merupakan seorang pesepak bola masa depan yang dapat diandalkan dan akan selalu berkembang dalam setiap pertandingan. Tony Firmansyah sangat luar biasa ketika tidak ada pemain yang menunjukkan perkembangan, Tony menunjukkannya, ucap Munster dalam keterangannya di Surabaya Kamis. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut saat ini terkadang kebingungan untuk menyusun komposisi pemain karena dengan adanya perkembangan Tony yang baik. Saya sendiri pusing, tapi pusing untuk memilih pemain-pemain mana yang akan diturunkan karena baik semua, katanya. Dirinya yakin jika Tony akan menjadi salah satu pemain masa depan klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya tersebut. Perkembangan dia sangat bagus, saya yakin Tony akan menjadi pesepak bola masa depan, terutama bagi Persebaya, tuturnya. Seperti yang diketahui, Tony Firmansyah merupakan pesepak bola didikan asli kompetisi internal Persebaya Surabaya. Pemain kelahiran 14 Januari 2005 tersebut menurut statistik sudah bermain sebanyak 15 kali dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Saat ini pelatih tim nasional Indonesia Indra Syafri memanggil 37 nama pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 13 Maret hingga 5 April 2024. Timnas Indonesia U20 akan dipersiapkan untuk mengikuti Piala AFF 2024, kualifikasi Piala AFC U20 2025, dan tentunya berharap lolos ke Piala Dunia U20 2025 mendatang. Tak punya naluri pembunuh.
Lini depan Persebaya disorot saat lawan Madura United. Padahal Lord Henrique absen. Keraguan yang menggelayuti Persebaya Surabaya terjawab dengan catatan hasil imbang 0-0 saat melawan Madura United di Liga 1 2023/2024. Namun meski berhasil mendominasi babak kedua dengan sejumlah peluang emas, tim asuhan Paul Munster gagal merobek jala lawan. Pelatih Persebaya Paul Munster dengan tegas menyatakan bahwa akan ada perbaikan yang dilakukan, khususnya dalam hal naluri membunuh di pertandingan selanjutnya. Babak kedua baru berjalan 4 menit ketika Persebaya membuka peluang lewat aksi Kasim Botan. Namun upaya Botan masih bisa ditepis oleh kiper Madura United, Lucas Henrique. Meski demikian, ini menjadi awal yang menjanjikan bagi Persebaya. Peluang berikutnya datang pada menit ke-57 melalui tendangan bebas Jan Victor. Meskipun bola mengarah ke tiang dekat, penjaga gawang Madura United, Lucas Frigeri, dengan sigap menepisnya, menggagalkan gol yang hampir tercipta. Sementara itu, Madura United juga tidak tinggal diam. Serangan dari Francisco Rivera ke Hugo Gomez hampir saja mengubah keadaan, namun tendangan Gomez melenceng dari sasaran, memberi sedikit kelegaan bagi Persebaya. Pelatih Paul Munster kemudian memilih untuk melakukan beberapa pergantian, termasuk memasukkan Octavianus Fernando dan Tony Firmansyah. Tony sendiri hampir berhasil mencetak gol pada menit ke-73, namun tendangannya menghantam mistar gawang, menyelamatkan Madura United dari kebobolan. Hingga peluit akhir babak kedua berkumandang, Persebaya harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Namun Paul Munster tidak menyerah begitu saja. Dia menegaskan bahwa timnya telah mendominasi di babak kedua dengan menciptakan sejumlah peluang gol yang cukup, namun sayangnya tidak berhasil mengkonversinya menjadi gol. Paul Munster juga menyoroti kurangnya naluri membunuh di sepertiga terakhir lapangan yang dianggapnya sebagai salah satu faktor penyebab kegagalan mencetak gol. Namun dia memberikan jaminan bahwa timnya akan terus bekerja keras dan melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terulang di pertandingan berikutnya. Kami mendominasi di babak kedua, banyak peluang gol, termasuk tembakan Tony yang membentur tiang. Pemain sudah menjalankan perubahan taktikal di babak kedua, namun di sepertiga terakhir mereka kurang punya naluri membunuh. Itu akan kami perbaiki, kami akan berlatih keras lagi untuk meraih 3 poin di pertandingan berikutnya, ujar Paul Munster. Dengan komitmen dan semangat yang dimiliki oleh pelatih dan para pemainnya, Persebaya Surabaya diyakini akan kembali bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan mendatang. Dengan hasil imbang ini, Persebaya harus terus meningkatkan kualitas permainannya.